Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kita akan melanjutkan tutorial WordPress mengenai posting. Posting bisa disebut sebagai aktivitas memasukkan artikel atau konten ke dalam website. Jadi postingan adalah konten atau artikel yang ada di website. Nah, untuk menambahkan tulisan secara cepat, bisa kita lihat di dashboard ada draft cepat, maka kita bisa memasukkan judul dan juga konten yang kita inginkan. Tapi kali ini kita tidak menggunakan ini, kita akan gunakan postingan yang lebih advance. Untuk mengakses fitur postingan di WordPress, kita bisa menuju ke sidebar sebelah kiri, lalu di sini ada post, lalu kita pilih salah satu, yaitu semua post. Nah, semua post ini akan menampilkan postingan-postingan yang sudah kita buat. Nah, ini untuk menambah postingan, ini untuk kategori posting, dan ini untuk tag posting. Nah, kita pilih untuk semua post. Nah, di semua post ini, maka kita bisa melihat daftar postingan yang sudah kita buat. Nah, karena kita masih baru dan belum membuat postingan, maka hanya muncul satu postingan, yaitu Halo Dunia, dan postingan ini di-generate oleh WordPress, jadi agar menjadi postingan pertama di website ini. Nah, contoh kalau misalkan kita lihat di website localhost kita, maka di sini terdapat artikel atau postingan yaitu Halo Dunia, dan ini adalah isiannya. Ketika kita klik, maka dia akan menampilkan informasi lebih tentang posting. Di sini kita bisa mendapatkan contoh dari komentar, dan kita bisa menambahkan komentar di sini. Nah, untuk menambah postingan, kita bisa mengklik tambah baru ini, atau di sidebar ada menu tambah baru, atau di atas yaitu baru post. Misalkan kita ingin klik di sini baru. Nah, di sini tempat kita mengetikkan posting dan konten-kontennya. Nah, yang pertama adalah saya ingin menambahkan judul, misalkan postingan pertama saya. Oke, lalu kemudian di sini setelah kita menuliskan judul, maka otomatis permalink sudah dibuat dan kita bisa mengaksesnya di alamat ini. Oke, kemudian kita akan isi beberapa teks, misalkan ini adalah teks besar. Kemudian ini adalah teks kecil. Oke, di sini ada pengaturan yaitu untuk membuat huruf besar, huruf tebal, kemudian miring, kemudian strike through, kemudian daftar, kemudian blok kutipan, garis mendatar, dan sebagainya. Seperti halnya kita lihat di kalau misalkan formatting di Microsoft Word seperti itu. Jadi di sini juga ada toolbar tambahan, jadi untuk format paragraf dan lain sebagainya. Contoh kita akan buat ini tebal, kemudian miring. Oke, kemudian untuk ini misalkan kita beri double quote. Oke, seperti ini, block quote. Lalu kemudian saya akan buat saya sedang istirahat, jangan diganggu. Contoh seperti ini. Kita buat misalkan untuk rata tengah, kemudian ini untuk rata kanan, dan ini ada format untuk kita bisa membuat link. Misalkan klik di sini. Saya blok, kemudian ini saya tambahkan link. Jadi misalkan saya tambahkan http google.com. Oke, jadi ketika ini diklik, dia akan menuju ke Google. Oke, selanjutnya saya ingin membuat yang namanya daftar. Misalkan ini daftar buah, misalkan jeruk, semangka, kemudian jambu. Oke, ketika kita blok, lalu kita
pilih untuk daftar bernomor atau tidak bernomor. Kalau bernomor seperti ini, kalau tidak bernomor seperti ini. Nah, oke. Itu untuk demo dari tools-tools yang ada di postingan WordPress. Ini sementara kita hapus dulu. Oh ya, di postingan WordPress itu terdapat dua tipe, yaitu visual dan teks. Nah, kalau misalkan visual, kita langsung bisa melihat outputnya. Kalau misalkan teks, kita akan melihat kode HTML-nya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini ada menulis penuh. Nah, jadi seperti ini. Jadi sangat lega sekali kalau misalkan kita ingin menuliskan teks yang sangat panjang tanpa melihat adanya sidebar seperti ini. Oke. Selanjutnya ini saya hapus. Kita kopas saja dari teks dummy. Jadi dari lorem ipsum. Ini misalkan saya ingin mengkopas teks di sini. Oke, kemudian kita tambahkan di sini. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita buat ini sebagai kutipan. Oke. Di sini kita juga bisa menambahkan media atau gambar. Misalkan saya ingin menambahkan media. Nah, karena sebelumnya kita tidak punya gambar sama sekali, misalkan di pustaka media ini masih kosong, maka kita bisa mengupload berkas ke dalam website. Contohnya di sini saya ingin membuat atau menambahkan gambar image ini, kemudian open. Oke. Kemudian kita sisipkan dalam post. Di sini ada detail lampiran bisa diganti. Oke, untuk ukuran misalkan segini aja, misalkan ini ukuran sedang. Ada ukuran-ukuran lain yang bisa diubah di dalam setting. Kemudian kita sisipkan dalam post. Maka dia akan menuju ke bawah. Oke, di sini masih terkena imbas dari kutipan. Kita tidak kita masukkan kutipan. Nih. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan yang namanya video. Dan juga contoh ini video, kita bisa menambahkan file banyak, multiple. Misalkan ini dan ini, saya blok, kemudian saya open. Oke, maka dia akan memilih keduanya, kemudian kita sisipkan dalam post. Oke. Oke, di sini ada sebuah sound dan ini adalah video. Oke. Dan nanti kalian bisa mengubah-ubah yang lainnya terserah. Jadi di sini ada bersihkan pemformatan, kemudian ada karakter khusus indentasi seperti halnya di Microsoft Word seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa melihat di sebelah sini, sebelum kita terbitkan postingnya, di sini ada yang namanya format. Jadi kita bisa mengubah format dari tulisan, itu berdasarkan format dari ini. Ada format untuk artikel jenis standar, sampingan, gambar, dan lain sebagainya. Tapi ini tidak kita bahas karena format ini tergantung dari tema yang kita gunakan. Oke, lalu kemudian di sini kita bisa menyimpannya sebagai konsep. Misalkan saya simpan dulu. Kita juga bisa melihat atau pratinjau tulisan yang akan kita terbitkan, misalkan seperti ini. Jadi dia akan membuka tab baru. Oke, contohnya untuk preview tulisan itu seperti ini. Oke, misalkan kalau sudah bentuknya seperti itu, kita sudah setuju, maka kita langsung ke bagian bawah. Di sini ada kategori. Kategori ini sangat penting kalau misalkan kita ingin mengelompokkan tulisan-tulisan berdasarkan kategori tertentu. Misalkan kategori untuk tulisan tips dan trik, kemudian ada news, ada misalkan gosip, ada info, dan sebagainya.
Contoh di sini saya akan menambahkan kategori karena sebelumnya kita tidak punya kategori. Kalau misalkan tidak kita tentukan kategori, maka dia akan otomatis di WordPress akan disebut sebagai tak berkategori. Nah, kita tambahkan kategori, misalkan ini informasi. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan. Jadi dia adalah file atau kategori induk. Jadi dia tidak ada indukan. Kemudian kita tambahkan. Misalkan kita ingin menambahkan kategori lagi, misalkan gosip. Seperti ini. Nah, misalkan di postingan ini kita hanya ingin memasukkannya ke dalam kategori informasi. Nah, jadi kita centang tidak kita centang untuk gosip dan tak berkategori, dia masuk sebagai kategori informasi. Oke, kemudian di bawah sini terdapat tags. Tags itu hampir sama dengan kategori, tapi tags itu lebih spesifik ya. Jadi kita bisa memasukkan ke dalam banyak tags. Jadi seperti mini kategori. Jadi misalkan di sini informasi, misalkan ini berupa tagnya misalkan tulisan saya, kemudian informasi penting, kemudian ini karena ada video, misalkan saya tambahkan tags video, kemudian ada audio. Oke, seperti ini. Nah, kita akan membahas tentang dua ini, yaitu kategori dan tags di kesempatan lain. Dan intinya untuk pengelompokan tulisan. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar fitur. Gambar fitur ini sangat penting kalau misalkan kita ingin di list tulisan kita itu ada gambar tentang tema tulisan kita. Misalkan saya akan buat gambar utama. Oke, kita akan menambahkan gambar. Misalkan untuk gambar fitur ini kita ingin ini saja. Oke, kemudian buat gambar utama. Oke, setelah semuanya selesai, kita juga sudah menyimpan sebagai konsep. Lalu langkah terakhir adalah kita terbitkan postingan ini. Kita klik tombol terbitkan. Maka setelah kita terbitkan, dia bisa kita lihat di website dan kita akses. Setelah ini selesai, maka kita akan lihat di semua post. Di semua post ini akan menampilkan postingan-postingan. Kalau misalkan kita klik, dia akan menampilkan postingan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, contohnya ini postingan pertama saya. Nanti untuk manajemen postingan bisa kita bahas di pertemuan mendatang. Oke, lalu kemudian kita klik tampil di sini untuk melihat postingan kita. Oke, setelah postingan sudah kita terbitkan, maka kita bisa melihat postingan di website kita dengan alamat, misalkan seperti ini. Kemudian tanggal dan judul dari postingan. Oke, jadi seperti ini ada gambar fitur, kemudian sound dan juga video. Oke. Ketika kita reload website, maka dia akan menampilkan tulisan terbaru. Oke, jadi ada dua postingan sekarang. Jadi postingan pertama saya dan Halo Dunia. Oke, itu tadi untuk tutorial bagaimana cara menambahkan postingan di WordPress. Kita selanjutnya akan membahas tentang manajemen postingan di pertemuan yang akan datang. Oke, sekian dan terima kasih.